Ya, halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Story Tani. Jadi saya mau berbagi di video kali ini cara sambung kopi. Ini di sini ada contoh ya, teman-teman. Ini dulu pernah disambung tapi gagal. Nah, ini saya lihatkan dulu. Ini adalah kopi yang bekas disambung dan gagal. Jadi salah satu ciri-ciri kopi yang gagal disambung apabila di dalamnya sini ya, ini sambungannya ini terdapat jamur, itu sudah dipastikan 90% pasti gagal. Kemudian ini sambungannya ini akan mengering ya, sambungannya ini nanti akan berwarna hitam dan mengering, itu juga dipastikan gagal. Dan kapan kita sambung lagi? Kalau untuk saya, pengalaman saya, kita nunggu lagi sampai di pohon ini ada tumbuh tunas baru ya, ini. Nah, kayak gini. Nah, ini bisa kita sambung di sini, atau bisa juga kalau nggak mau nunggu tunas baru, kita bisa sambung lebih pendek, jadi langsung di sini, di bawah bekas yang dipotong dan disambung tadi. Kita bisa ambil di sini atau di situ nih, terserah. Tapi kalau di sini yang tentu, nah ini pohonnya pendek, cuman tinggal kisaran 60 cm dari tanah. Ini ada contoh yang sebenarnya sama waktu penyambungannya sama yang gagal tadi. Ini yang berhasil. Nah, ini teman-teman. Nah, ini udah mulai berbuah meskipun daunnya masih sedikit. Ini juga yang berhasil. Nah, ini dia juga sudah mulai berbuah. Oke, jadi yang pertama, kalau kita mau melakukan sambung kopi, kita persiapkan dulu alatnya ya. Untuk alat, saya sendiri menggunakan alat seadanya. Ini saya ada apa ini, saya lupa namanya. Ini bisa teman-teman beli di online. Harganya 6.000 untuk satu roll tape atau apa gitu ya namanya. Terus persiapkan kantong plastik buat memberi sungkup, kemudian gergaji nanti untuk potong pohon kopi, sama yang terakhir ini saya cuma menggunakan sabit, tapi biasanya saya sering menggunakan silet atau pisau kecil ya, berhubung ini tadi persiapannya kurang dan lagi mood buat konten lah ya. Jadi saya ambil sabit. Untuk teman-teman saya sarankan menggunakan pisau okulasi atau apalah, tapi kalau bisa dikhususkan ya, khusus untuk okulasi, jadi tidak ya istilahnya tidak semeraut lah, tidak bercampur dengan digunakan kegiatan yang lain. Karena gini teman-teman, kalau biasanya digunakan habis digunakan seperti sabit ini, kalau habis digunakan untuk potong apa gitu, nanti itu ada efeknya, bisa gagal gitu. Tapi ini insya Allah akan berhasil ya. Terus kemudian kita cari entres kopi. Entres kopi, menentukan entres itu juga sangat penting. Oke, sambil kita nyari entresnya, saya sharing-sharing jalan-jalan. Oke, ini kebun saya ada entresnya juga sih. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kita mau sambung kopi, kita harus punya konsep. Kita mau sambung kopi dengan jenis apa? Ya, ini saya yang paling sering saya ambil entresnya untuk saya sambung itu yang ini, teman-teman. Nah, ini kalau di daerah saya ada yang bilang kopi KS, ada yang menyebutnya kopi 88, macam-macam ya. Saya biasanya pakai ini. Kalau ini kopinya besar-besar tapi kulitnya tipis, sedikit mengkilat. Ada lagi jenis yang paling sering saya gunakan untuk sambung, yaitu ini. Nah, ini dia juga ada berbunga.
Untuk kopi ini sendiri, kopinya besar-besar juga, tapi kulitnya lebih tebal daripada yang tadi. Untuk model daun juga sedikit berbeda, lebih mengkilat untuk yang pertama tadi. Untuk yang ini lebih terlihat pekat warnanya, hijaunya. Untuk mencari entres sendiri, saya sarankan menggunakan entres yang sehat. Yang sehat seperti apa? Yaitu yang besar, batangnya besar. Sebentar, saya cari dulu teman-teman. Oke, untuk yang tersebut ini saya udah menemukan yang cocok. Ini saya ambil yang seperti ini. Saya potong dulu sebentar, saya skip dulu. Nah, ini saya udah dapat entres kopi yang akan dijadikan untuk sambungannya. Nah, ini batangnya bagus, sehat ya. Nah, ini ada bunga. Tadi di bawahnya juga ada bunga. Jangan cari yang terlalu ujung, kecil ini jangan ya. Saya sarankan untuk tidak. Lebih baik yang sedikit ke tengah. Kalau ke tengah, insya Allah nanti bagus. Terus caranya yang pertama, kita buang dulu ini daunnya. Ini kita hilangkan. Terus kalau untuk di pohonnya ini kita potong di sini teman-teman. Ya, saya potong di sini. Kita gergaji. Setelah itu kita kelupas kulitnya. Ya, saya ini namanya sambung sisip ya. Kulitnya di sini. Tapi setiap orang memiliki ilmu yang berbeda. Jadi kalau teman-teman menemukan video lain dengan cara yang berbeda, ya silakan digunakan yang cocok ya. Oke, saya potong dulu bahan-bahannya sama pohonnya. Karena saya sendirian, jadi video saya skip teman-teman. Nah, ini tadi yang entres sudah saya potong, daunnya saya hilangkan. Kemudian untuk yang bagian bawah, ini kita beri sayatan seperti ini. Nah, saya beri sayatan kanan sama kiri ya. Terus untuk pohonnya tadi ini. Nah, ini bekasnya. Kita tebang. Setelah kita gergaji pohonnya, kemudian kita bersihkan bekas-bekasnya sekelilingnya. Terus kemudian kita sisip. Ini disisip di bagian kulit. Nah, seperti ini. Terus kita masukkan entres tadi ke dalam sini. Ini entresnya. Nah, kita masukkan ke dalam sini. Buat pemula yang belum pernah sambung sama sekali, saya kasih saran ini ya. Jadi untuk bagian kulit yang kita sisip dari pohon utama dan bagian kulit ini ya, entres ini harus menempel antara kulit pohon yang disambung dan juga kulit dari entres. Nah, harus saling menyentuh seperti ini. Satu sisi, salah satu sisinya harus ada yang saling menempel. Untuk yang sini nggak nempel nggak apa-apa ya, nanti ditutup. Setelah ini kita ikat, terus kita sungkup. Oke, saya ikat dulu. Oke, selesai proses pengikatan ya. Ini saya sudah ikat sama plastik ini tadi. Kemudian langkah selanjutnya kita sungkup menggunakan plastik
Ini bertujuan agar tidak terkena air hujan dan tidak diganggu oleh serangga. Nah, ini teman-teman. Jadi gini. Terus kita ikat di sini ya. Kita tali di sini. Terus sama nanti kalau saya sendiri punya trik yang mungkin berbeda dari yang lain, nanti saya kasih tahu juga. Saya tali dulu. Oke, proses sambung kopi sudah selesai. Ini sudah saya ikat. Dan maksud saya tadi teman-teman ya, untuk trik saya ini silakan boleh digunakan, boleh tidak. Saya memberikan lubang di sini, lubang pada kantong di atas tali tadi, di atas tali. Nah ini saya beri lubang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya biasanya kalau kita sambung terus kemudian nanti ada hujan yang curah hujannya lumayan tinggi, itu di sini akan mengantong teman-teman. Saya nggak tahu ya itu asal airnya dari rembesan atau gimana, nggak paham. Tapi yang jelas nanti dia akan penuh air di dalam plastik dan itu menyebabkan sambungan kita berjamur dan bisa dipastikan gagal. Jadi kita beri lubang kecil di sini untuk antisipasi hal itu. Ini pengalaman saya. Silakan digunakan jika bermanfaat. Terus untuk musim sambung, kapan sih waktu sambung kopi yang tepat? Kalau untuk di daerah saya dan biasanya itu para petani melakukan sambung kopi pada bulan-bulan 10. Kenapa bulan 10? Karena nanti pada bulan 10 itu ada hujan, ada musim hujan. Nanti bulan 11, 12 sama 1, 2 itu masih ada hujan, jadi pertumbuhannya cepat. Kalau sambung di lain bulan itu ada kemungkinan berhasil, cuman kecil kemungkinannya ya. Oke, jadi begini saja, cukup mudah, semoga dipraktekkan bagi yang masih pemula belajar bertani. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada mungkin penyampaian saya yang masih kurang dipahami, bisa ditanyakan di komentar karena ini masih baru video-video perdana saya. Terus dukung channel saya, bisa bagikan ke teman-temannya yang membutuhkan, ke grup atau apapun itu. Dan jika berkenan, jika cocok dengan hati teman-teman, bisa juga subscribe channel saya. Oke, salam dari Story Tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.